Sosok itu terus menari di tengah kegelapan malam, di bawah sebuah pohon keramat yang selama ini dianggap sangat-sangat angker. Sebuah lokasi yang dihindari oleh banyak orang, tapi entah kenapa, saat ini Adinda berada di sini. Dan oleh karena apa, seolah seperti ada energi yang mendorongnya sampai di tempat ini. Aku kesini bukan untuk apa-apa. Niatku hanya untuk mendapatkan susuk merah delima. Aku tidak ingin mengganggu siapapun. Mohon berikanlah permohonanku, terimalah permintaanku, dan kabulkanlah semua keinginanku. Sosok itu terus menari, semakin hebat. Gerakannya semakin tak terkontrol. Ekspresi dari wajah penari itu kini menjadi sangat seram. Perlahan menoleh ke arah Adinda dengan mulut lebar dan gigi yang bertaring. Tolonglah saya, Ki. Saya datang ke sini untuk mendapatkan pesona yang konon bisa Ki berikan kepada setiap tamu Ki. Ki Baraja sebagai seorang dukun ternama yang memang sudah sangat-sangat tersohor tersenyum mendengar kata-kata itu. Jadi kamu di sini, niatmu mau memasang susuk. Susuk apa yang kamu mau? Aku ada beberapa pilihannya. Kalau yang biasa-biasa saja, murah saja maharnya. Tapi kalau incaran kamu adalah anak orang kaya, apalagi tampan, kamu harus memasang susuk merah delima. Harganya pun sedikit mantap, tapi begitu pun khasiatnya. Sosok setengah tua itu, Ki Baraja menyeringai tersenyum dengan penuh kengerian, menatap ke arah Adinda. Seorang gadis muda yang sebenarnya cukup manis. Tapi dia mengincar seorang pria idamannya yang selama ini menolaknya. Ki Baraja, tolong saya. Mungkin Ki tidak paham apa maksud saya. Saya tidak ingin mengincar pria kaya manapun. Saya hanya ingin Aji, Ki. Saya hanya ingin Aji. Saya benar-benar mencintainya. Saya benar-benar menginginkan Aji menjadi milik saya, Ki. Jawab Adinda. Tapi jika untuk mendapatkan Aji, saya harus memasang susuk merah delima. Saya siap dengan segala resikonya. Saya siap dengan segala biayanya, Ki. Apa yang harus saya lakukan? Katakan saja, Ki. Saya begitu mengharapkan Mas Aji untuk menjadi milik saya. Saya tidak bisa menerima kekalahan ini. Saya tidak bisa. Mendengar pasiennya yang selalu saja mengeluh seperti itu dan memohon-mohon, maka Ki Baraja pun segera mengambil beberapa jumput serbuk untuk ditaburkan di atas nganga bara api. Dan timbullah asap yang mengepul dari sana. Berbau sangat harum memenuhi seisi ruangan. Aroma kemenyan itu seolah melengkapi aura kengerian ruangan praktek Ki Baraja yang memang tidak pernah terang. Selalu remang-remang dan seolah diseliputi aura mistis yang sangat tajam. Saya suka gadis seperti kamu. Kalau memang keinginanmu sudah sangat mantap, saya pasti akan membantu. Tapi ini bukan soal uang saja, Nduk. Kamu harus menyiapkan tekad karena kamu harus menemui sosok yang sangat seram yang saya pun tidak yakin kamu sanggup menemuinya. Soal uang, kamu cukup menyiapkan 15 juta saja. Itu sebagai pengganti sajen yang harus kusiapkan. Tapi nanti di malam Selasa Legi, kamu harus datang ke sebuah tempat keramat yang sangat ngeri. Dan di sana kamu akan menemui sosok seorang penari. Sosok itulah yang akan memberikan energi ke dalam susuk merah delima yang akan aku berikan kepadamu. Bagaimana? Apakah kamu siap, Nduk? Saya harap kamu tidak mundur setelah kamu bertemu dengan sosok penari itu. Nyai Sedap Malam bukan makhluk sembarangan. Dia adalah pemimpin dari bangsa siluman.
yang bisa saja memberikan kekuatan pesona pada setiap wanita, bahkan sanggup untuk menaklukkan pria manapun. Betapa ngerinya persyaratan itu, tapi sungguh tak disangka-sangka Adinda menyanggupinya. Dia pun menganggukkan kepalanya perlahan, dengan tatapan yang sangat tajam menandakan tekadnya sudah bulat dan mantap. Segera dia meraih tas yang berisi uang yang sudah dipersiapkan dia dari rumah. Ternyata dia pun sudah mempersiapkan uang bahkan lebih besar daripada yang Ki Baraja mau. Ini Ki, saya tidak memberikan 15 juta yang Ki Baraja mau, tapi saya memberikan 2 kali lipat, 30 juta untuk Ki Baraja. Persiapkan sesajen dengan sebaik mungkin. Dan persiapkan semuanya, katakan saja jika kurang. Untuk mendapatkan Aji, saya tidak main-main. Saya benar-benar suka gadis seperti kamu. Baiklah, datang nanti di malam Selasa Legi. Kita bertemu di sini dan aku akan menyiapkan semuanya. Aku akan mengantarkanmu ke tempat yang benar-benar wingit, Dok. Kamu tidak boleh kabur, karena jika kamu mundur di sana, kamu akan mendapatkan kesialan seumur hidupmu, bahkan hingga kematian. Aji adalah pemuda yang sederhana, hanya saja dia memang cukup tampan. Banyak sekali wanita-wanita yang mengejarnya. Dia berperawakan tegap berkulit sawo matang. Sorot matanya tajam dan alis matanya tebal. Banyak wanita yang menggila-gilainya. Konon katanya, Aji memiliki daya pikat yang luar biasa. Wanita-wanita yang menggila-gilainya salah satunya adalah Adinda. Tapi sangat disayangkan, gadis manis itu harus kalah oleh seseorang yang tak lebih cantik darinya. Mungkin Aji merasa gadis yang dia pilih lebih menarik daripada Adinda. Gadis itu adalah Iva. Iva adalah seorang gadis yang luar biasa. Dia gadis yang cerdas dan sederhana. Tampangnya kalem, tidak semanis Adinda. Tapi entah kenapa, Aji lebih memilihnya. Gosip yang beredar, Iva memakai susuk. Karena sebab itulah, Adinda bertekad untuk merebut Aji dengan menggunakan susuk yang lebih dahsyat daripada yang dikenakan oleh Iva. Lihat saja, aku akan mendapatkan Aji. Aku akan merebut Mas Aji dari Iva. Siapa Iva itu? Lihat saja penampilannya tidak lebih menarik daripada aku. Wajahnya juga tidak lebih cantik daripada aku, apalagi hartanya. Aku ini sudah mandiri sedari kecil. Aku sudah bekerja sebagai seorang biduan. Duitku sudah banyak. Aku bisa membeli rumah sendiri, mobil sendiri. Aku bisa memberikan apa saja untuk Aji. Aji memang gak tahu diri. Dia tidak bisa memilih, kataku. Apa yang dia lihat dari Iva itu? Aku percaya loh, Iva itu pakai susuk seperti gosip yang beredar. Kalau tidak, mana mungkin Aji mau. Tampang aja nggak ada, harta juga nggak ada. Aneh aja kalau Aji sampai tergila-gila sama si Iva itu. Benar kan? Adinda terus saja mengoceh di hadapan sahabatnya Lola, sementara Lola hanya bisa mendengarkannya dengan seksama. Adinda memang dikenal sebagai gadis yang keras kepala. Kalau sudah punya mau, harus terlaksana. Jika tidak, semua akan menjadi sasaran kemarahannya. Dia selalu saja uring-uringan urusan laki-laki. Apalagi kali ini soal Aji. Aji sudah lama diincarnya. Dia begitu yakin Aji akan memilihnya. Tetapi sayang, Aji justru memilih gadis lain yang tidak lebih cantik darinya. Percayalah Adinda, saya selalu berada di belakangmu. Aku selalu mendukung apapun yang kamu lakukan. Dan aku akan mengantarkanmu ke rumah seorang dukun yang sangat tersohor. Terkenal tapi katanya maharnya mahal. Namanya Ki Baraja. Kalau kamu memang mau, dan aku yakin sih kamu mau ya. Kamu akan aku antar besok malam.
Bagaimana? Aku jamin Aji pasti langsung putar arah kepadamu. Kamu sudah tidak sabar kan dipeluk sama Aji? Apa kamu tidak penasaran dengan kecupan Aji dengan bibirnya yang tebal, seksi, dan menawan itu? Kalau aku sih udah gak sabar. Malam itu, Selasa Legi seperti yang sudah disepakati oleh keduanya. Di sana nampak Kibaraja, Lola, dan tentunya Adinda duduk bersila di depan sebuah pohon besar. Suasana sangat seram. Ini adalah sebuah pohon besar yang berada di tengah-tengah hutan yang sangat angker. Hutan Jiwo. Hutan Jiwo memang dikenal sebagai hutan paling angker di daerah ini. Dan di tempat keramat ini, mereka akan mengadakan ritual untuk memberikan energi ke dalam sebuah susuk merah delima. Dan susuk itulah yang akan dikenakan oleh Adinda untuk menarik Aji. Seketika mulut Kibaraja tampak komat kamit membaca mantra. Entah apa yang dibacanya. Cukup lama. Tak lama setelah dia selesai merapalkan mantra, dia sesekali menaburkan serbuk di atas kobaran api yang ada di hadapannya. Anehnya, asap yang keluar dari kobaran api itu tidak mengarah ke atas, melainkan mengarah ke arah pohon besar di hadapan mereka. Seolah ada energi yang menyerap asap itu. Asap harum yang penuh dengan aroma kemenyan yang begitu menyengat. Dan tak lama setelahnya, terdengar suara gemerincing lonceng yang entah dari mana. Mereka pun tak tahu. Adinda menengok ke arah Lola, dan Lola pun lebih tidak tahu. Tak lama setelahnya, perlahan muncullah sosok seorang wanita yang sangat cantik. Di atas kepalanya terdapat mahkota emas kecil, dan dia mengenakan selendang berwarna merah, bajunya keemasan. Perlahan dia menari dengan sangat lembut. Gerakannya seolah membuai malam itu dan membuai pandangan semua yang ada di situ. Salam hormat kepada Nyi Ratu Sedap Malam. Kami datang untuk mendapatkan energi Nyi Ratu untuk dapat mengisikan ke dalam susuk merah delima. Gadis ini bernama Adinda. Dia ingin mendapatkan pesona yang sama seperti Nyi Ratu. Seketika sosok itu menatap tajam, menoleh ke arah ketiga manusia di hadapannya dengan sangat agresif. Dia menyeringai sangat seram, sembari terus menari. Dia pun menjawab pernyataan Kibaraja. Mana gadis yang kamu maksud? Apa dia benar-benar sudah siap mendapatkan kekuatan itu? Kalau memang sudah, majulah ke depan. Kibaraja selaku paranormal yang sudah tersohor pun mengikuti apa yang diperintahkan Nyi Ratu Sedap Malam dan memberikan aba-aba terhadap Adinda untuk lebih maju ke depan. Dan tak lama setelahnya, sosok penari itu menari dengan gerakan yang lebih agresif. Gerakannya lebih menjadi-jadi. Tapi ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi sangat menyeramkan. Senyumnya yang tadi manis, sorot matanya yang teduh berubah menjadi sangat tajam. Giginya yang bertaring nampak jelas di sana. Gerakannya yang tadinya gemulai, kini menjadi gerakan yang sangat brutal. Sembari dia mengulurkan kedua tangannya dengan kuku-kukunya yang panjang, hitam, dan tajam. Aroma harum yang tadi tercium kini berubah menjadi aroma bangkai yang bercampur dengan aroma busuknya mayat. Entah makhluk apa ini. Menurut penjelasan Kibaraja, Nyi Ratu Sedap Malam adalah pemimpin para siluman di hutan Jiwo. Tapi bagaimanapun juga, Adinda mengingat pesan Kibaraja bahwa jangan sekali-kali mundur karena kesialan akan menimpanya seumur hidup. Tak lama setelah itu, sosok itu meniup-niup wajah dari Adinda.
Kemudian mengatakan, "Sudah, pulanglah. Semua sudah selesai. Kau pun juga harus bersiap dengan semua yang harus kau berikan padaku." Tak lama setelahnya sosok itu perlahan menghilang di telan gelapnya malam. Menghilang kembali ke dalam sebuah pohon angker. Tapi memang benar, beberapa hari setelah ritual itu terjadi, keajaiban demi keajaiban yang diinginkan oleh Adinda pun terjadi satu persatu. Dan yang paling menarik bagi Adinda adalah, kini Aji sudah menjadi miliknya. Pada suatu siang, tiba-tiba saja Aji menegur Adinda dan mengatakan ingin mengajaknya pergi. Tentu saja Adinda mau, memang ini yang diinginkannya. "Adinda, kalau kamu mau, aku ingin mengajakmu pergi malam ini. Tapi menginap ya. Karena ini perjalanannya rada jauh. Kita akan keluar kota, gak terlalu jauh dari sini. Kamu tentunya tahu kan, mau kemana kita. Tempat favorit aku." Adinda pun mengangguk tanda langsung setuju. Aji ingin mengajaknya ke sebuah penginapan yang ada di dataran tinggi yang cukup dingin. Konon Aji memang sangat suka mengunjungi tempat itu untuk mengajak pacar-pacarnya yang terdahulu. Tentu saja Adinda dengan senang hati mengiyakan ajakan itu. Rencananya mereka berdua akan menginap beberapa malam di dataran tinggi yang dingin itu. Malam harinya benar saja, Adinda dan Aji sudah berada di sebuah penginapan. Sepertinya ini adalah penginapan langganan Aji. Terlihat dari akrabnya Aji dengan penjaga penginapan, yang sepertinya sudah mengenal Aji jauh-jauh hari. Mereka berdua bermalam di penginapan tersebut. Dan seperti yang kita tebak, mereka berdua melakukan sebuah hubungan yang memang sangat diinginkan oleh Adinda. Saat mereka bersama, Aji nampak begitu bergairah, seperti sangat tertarik pada Adinda, seolah lupa bahwa dia pernah menolak Adinda sebelumnya. Adinda merasa sangat puas, dan Adinda sangat senang dengan hasil dan reaksi dari susuk merah delima yang dia pasang di Kiba Raja. Tak sabar ia ingin menceritakan keberhasilannya pada Lola sahabatnya. Beberapa hari setelah mereka berdua menginap di penginapan itu, mereka pun memutuskan untuk pulang. Perjalanan menuju rumah Adinda dari penginapan itu kurang lebih 1,5 jam dengan menggunakan sepeda motor milik Aji. Dan begitu sampai di depan rumah, betapa kagetnya hati Adinda. Sudah terpasang bendera kuning berkibar di depan rumahnya, tepat di halaman rumahnya. "Ada apa ini? Siapa yang meninggal?" Tetangga diam. Ada beberapa tetangga yang berdiri di depan rumah mereka dan menyaksikan kehadiran Adinda, seolah ingin menyampaikan sesuatu, tapi mereka ragu-ragu. "Siapa yang meninggal? Katakan, Bu." Akhirnya salah satu dari tetangganya mengatakan bahwa, "Ibu kamu meninggal tadi malam, Nak. Sabar ya, Adinda. Orang-orang menemukannya dalam kondisi menggantungkan diri. Sepertinya ibumu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kami juga kaget. Entah apa penyebabnya. Setahu kami, tidak ada masalah di keluarga kamu, kan?" Adinda menunduk. Dalam hatinya, dia berkata, mungkin ini yang dimaksudkan oleh Nyi Ratu Sedap Malam, bahwa akan ada sesuatu yang berharga yang harus dikorbankan setelah melakukan ritual susuk merah delima. Tapi apa dikata, Adinda tidak bisa mundur, tapi paling tidak mimpinya untuk dapat memiliki Aji seutuhnya dan menikmati tubuh Aji terlaksana. Sekian cerita ini, sampai ketemu di ceritaku selanjutnya secepatnya.